Shalom saudara, kita ada kesempatan lagi kali ini untuk berbicara mengenai soal bagaimana berjalan di dalam kasih ya. Karena kadang-kadang kita pikir kita sudah mengerti, ya kan? Banyak anak Tuhan salah mengerti mengenai kasih, dalam berjalan dalam kasih, sehingga kadang kalau di gereja itu ada yang nggak mau tegur, udah berapa tahun mungkin, ya kan? Dalam banyak hal ya, Alkitab mengatakan juga di Filipi 1 agar kasihmu makin melimpah dalam segala hikmat dan pengertian yang benar. Jadi agar kamu memilih apa yang excellent ya, dan tidak bercacat celah. Jadi rupanya kita kasih itu bukan hanya oh ya saya mengasihin, saya tahu mengasihin. Kita bisa lebih bertumbuh ya. Dan tuh Bapak akan menolong kita, hikmatnya menolong kita agar kita bukan hanya sekedar oh saya udah tahu mengasihi itu berarti sabarin aja, ya kan, diamin aja, hindarin aja, ya kan, jangan ngomong kasar atau jangan tegur ya, kayak gitu-gitu, ya kan, jangan berbuat jahat, ya kan. Tapi ada caranya ya. Saya percaya semakin kita mengerti yang seperti di Filipi katakan dalam segala hikmat dan pengertian yang benar, supaya kita nggak bercacat celah. Bahkan sampai Yesus datang lagi. Kalau Tuhan sudah kasih itu ayatnya di Filipi 1 ayat 9 tuh sampai 11, berarti bisa. Ya kan, dengan kita lebih lagi terbuka, minta Tuhan ajarkan harus bagaimana, ya kan? Melalui roh hikmat dan wahyu. Jadi kita sudah berdoa supaya Tuhan, siapapun yang mendengar ini, biarlah oleh roh hikmat dan wahyu kami dibukakan lebih lagi supaya kasih kami semua makin melimpah dalam segala hikmat dan pengertian yang benar, dan kami tidak terus-menerus bersandar pada pengertian sendiri atau berasumsi bahwa kami sudah tahu apa itu mengasihi. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Thank you Lord Jesus. Amin, amin. Jadi kita tahu Allah kita adalah kasih kan? Ya toh, Allah itu kasih ya. Kita sudah tahu dia kasih. Tapi gimana menerapkannya? Nah, saya sehari ini saya meminta tolong Iren kasih contoh, ya, kasih contoh. Karena kalau kita nggak tahu nerapinnya, banyak anak Tuhan kemudian kena penyakit, ya, berakhir dengan penyakit. Saya pernah satu orang ibu, Tuhan kasih tahu saya ngomong sama dia karena dia ada kepahitan sama suaminya. Padahal suaminya udah meninggal. Ya, jadi saya nurut, saya ngomong sama ibu ini gimana. Terus dia bilang enggak, itu udah lewat, lupa, saya nggak mau, lupain aja. Nah itu tuh dia nggak mau. Saya bilang nggak usah. Akhirnya nggak lama setelah itu ketahuan dia kanker, ya kan. Terus hanya dalam waktu kurang dari sebulan, ya nggak lama setelah itulah dia meninggal. Dan puji Tuhan nggak lama-lama sih, dia juga sudah anak Tuhan. Tapi sayang ya, sayang karena Tuhan suruh saya ngomong sama ibu ini karena Tuhan sudah tahu ibu ini ada penyakit. Allah Bapa kita mengasihi kita ya. Jadi saya mau tanya Iren gimana karena waktu itu Iren sempat bersaksi sama saya, dan saya pengen kesaksian ini memberkatin banyak orang ya, menolong kita lebih lagi supaya tahu gimana Iren waktu kamu pernah nggak, saya nggak usah nanya kamu waktu itu kan pernah kan mengalami kan, gimana coba ceritakan Iren. Ya, waktu itu pernah sempat terusik dengan salah satu orang, terganggu kayak mengganggu damai sejahtera. Dia bikin apa? Ada satu hal yang dia lakukan, ada rasa marah gitu, benci gitu. Mungkin juga saya ada kesalahan ya, dia juga punya kesalahan, tapi kayak nggak ada komunikasi aja gitu. Sampai mungkin karena udah bertumpuk gitu, nggak dikomunikasikan gitu, sampai timbul satu kemarahan gitu, kayak meluap gitu kan. meledak gitu. Udah meledak, ya udah nggak bisa, ya tidak terhindarkan gitu. Tidak terhindarkan, ada clash karena udah dipendam. Iya. Udah dipendam lama, nggak komunikasi, mungkin nggak langsung ditegur atau apa gitu, sampai kan cara manusia kan mungkin ada satu waktu kita nggak menyadari kalau misalnya ada kesalahan atau apa gitu. Harusnya kan ya udah kamu tadi begini coba ya, maksudnya kalau menurut saya
cuman karena udah berlarut-larut ditumpuk-tumpuk akhirnya satu waktu meledak gitu loh Bu. Ya sudah pas waktu itu pas udah sampai meledak gitu, sudah ada rasa benci juga, sudah ada rasa kemarahan juga, udah rasa nggak damai juga di hati saya gitu. Ih kok bisa begini gitu loh. Nah, dia juga nggak kayak apa ya, dia nggak layak juga kalau begini gitu. Tapi balik lagi gitu. Ya udah Tuhan, saya juga udah marah, udah sempat kecewa begini. Ya udah, kalau Tuhan mau saya buat mengampuni, bantu saya gitu, buat saya mau mengampuni. Satu waktu saya terima kemurahan Tuhan karena saya butuh waktu sendiri juga buat sama Tuhan. Saya dapat kemurahan Tuhan, dapat tempat buat saya bisa di situ buat pakai waktu sama Tuhan gitu. Iya. Puji Tuhan ya. Iya, puji Tuhan. Supaya kamu bisa sendiri tenang ya, bisa pakai tenang, waktu bisa sama Tuhan ya. Iya, saya pakai waktu sama Tuhan. Waktu itu sih maksudnya saya juga orang yang baru bertumbuh ya, belum yang kayak gimana, enggak, yang baru bertumbuh aja. Jadi saya cuman mau ya udah saya mau pakai sama Tuhan gitu, pakai waktu sama Tuhan. Saya diam gitu, saya cuman dengar lagu rohani gitu, pakai headset, cuman dengar lagu rohani yang haleluya 12 kali haleluya, cuman itu aja, maksudnya itu dibolak-balik Tuhan, maksudnya kasih aku ini kekuatan gitu buat hadapin ini. Ya udah, terus satu waktu Tuhan firman Tuhan bilang kan, aku tidak mengingat-ingat segala dosa dan kesalahan gitu. Tuhan, dari situ saya mulai dibukakan Bu. Tuhan aja nggak ingat, apalagi saya gitu. Dosa saya kan banyak, pelanggaran itu Tuhan nggak ingat gitu loh. Tuhan bilang aku nggak ingat. Dari situ saya mulai dijamah. Saya mulai kayak nangis gitu ya. Tuhan terima kasih, Tuhan gak ingat-ingat dosa saya gitu. Saya juga nggak mau ingat-ingat ya. Saya terima pengampunan dulu waktu itu Bu ya. Saya terima pengampunan, terima kasih Tuhan, saya begitu dikasihi gitu. Tuhan gak ingat-ingat dosa saya. Jadi saya ngomong firman tentang ayat-ayat itu, balik lagi anugerah kebenaran lagi Bu. Maksudnya biar saya bisa posisi dibenarkan karena Yesus, dibenarkan karena Yesus gitu. Bukan karena perbuatan saya tapi karena Yesus gitu. Jadi kalau Tuhan mau saya untuk mengampuni dia, saya mau gitu. Gitu. Ya udah, Tuhan ya, saya mau mengampuni dia. Saya berkati dia dengan pengenalan akan Engkau, biar dia bisa kenal Engkau dengan benar gitu kan. Dan putramu Yesus, karena itu kan hidup kekal kan Bu, itu ya. Saya doakan itu aja. Saya mau mengampuni dia. Terus saya juga diingatkan di Kolose 3 ayat 23 itu. Ayat apa itu ya? Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Jadi Tuhan, saya mau mengampuni dia, saya mau mengasihi dia seperti kepadamu, bukan kepada manusia gitu. Ya, jadi saya praktek itu. Belum langsung sih Bu, maksudnya saya masih ingat kejadiannya, masih nangis. Kalau ingat lagi masih nangis lagi, masih kayak diputar lagi tuh video ya. Kok bisa? Nangis lagi, replay lagi. Jadi replay lagi gitu. Ingat kejadiannya, dengar suara, dengar namanya gitu, masih kayak ada sesuatu, rasa sakit gitu. Besok lagi begitu. Jadi saya jadi nggak cuman hari itu aja. Jadi setiap kali saya ingat, saya nggak, Tuhan saya mau mengampuni dia. Jadi saya balik lagi begitu Bu. Saya mau mengampuni dia. Balik lagi melepaskan pengampunan lagi. Iya, lepaskan pengampunan. Ya walaupun sudah ingat lagi, sedih lagi, lepas lagi ya. Iya gitu. Jadi lagi Tuhan saya sampai satu waktu kayak masih gitu, pokoknya masih berat gitu loh. Aduh kok kayak begini gitu, tapi saya nggak mau, masih terus-terusan begini, saya nggak mau ada kepahitan, saya nggak mau kan kayak begitu. Jadi satu waktu saya berdoa sampai, Tuhan ambil ini. Pakai yang ada di sini ya, pakai gaya Tuhan ambil ini, Tuhan ambil ini. Yang di sini gitu. Saya sampai kasih, Tuhan ini ambil, saya nggak mau gitu kan gitu. Dari situ mulai ada damai gitu. Ada gitu damai ya. Saya ingat lagi untuk apa yang damai sejahtera aku tinggalkan bagimu itu. Ingat ayat ingat ayat itu lagi kan. Ya saya mau Tuhan gitu. Jadi saya berkati dia juga, saya pokoknya sampai beres, sampai saya ingat kejadiannya udah kayak ketawa gitu, kok bisa ya saya gitu loh. Jadi kamu terus menerus balik ke firman ya kan, terus menerus gua ke Tuhan
Ke Tuhan. serahkan lagi, terus doakan orang itu ya. Iya. Doakan lagi, jadi bukan cuma sekali aja kan, atau Iya. 2 kali dalam berapa hari itu kamu pakai waktu sama Tuhan, kamu terus ya. Iya. Jadi sampai kamu bilang kamu rasa lega, Udah lega. ya kan? Iya. Lega. Berarti gimana tandanya kalau lega itu? Tandanya lega itu pas saya ingat kejadiannya udah nggak ada rasa sakit, kayak udah ketawa aja sih Bu. Oh, Iya, udah kayaknya udah nggak ada rasa sakit, malah cuman ketawa aja. Iya, udah ketawa. Kenapa Oh, sih kenapa sampai sampai begitu iya, ya? kok sampai begitu amat sih? Karena udah dicabut itu Udah ya. dicabut, Akar ya. itu udah dicabut ya. Iya. Puji Tuhan ya. Terus udah gitu bagaimana? Setelah itu Tuhan bilang kamu hubungi dia gitu. Oh, oke. Minta maaf gitu. Jadi saya gitu. Udah lega tapi udah masih lega berat gitu. hati. Iya, iya. Oke Tuhan, oke gitu kan. Ya udah, aku hubungi gitu. Telepon. Ya, telepon, say sorry gitu, minta maaf kalau ada kesalahan gini. Oh iya, minta maaf juga begini. Ya udah, dari situ udah puji Tuhan ya. Udah sama-sama udah beres gitu loh. Dari situ. Sama udah beres ya. Iya. Puji Tuhan ya. Jadi itu prosesnya lama nggak? Kalau saya sih seminggu kayaknya. Seminggu ya Iya. waktu itu ya. Iya. Seminggu ya. Oke, jadi rupanya saya lihat banyak kekeliruan anak-anak Tuhan itu kalau ada konflik, ya kan? Ya. Tidak ke orangnya langsung, atau nomor satu tidak ke Tuhan dulu, Ya. ya kan? Tidak ke Tuhan dulu, terus merasa dituntut karena kan misalnya gini, ya kita harus berjalan dalam kasih. Itu jadi menanggapi itu seperti kita masih di bawah hukum Taurat. Kita kemudian menuntut diri kita, saya harus berjalan gitu kan. Nah kalau kita sudah ada konflik, kita apalagi sakit hati, kita seperti orang kan udah luka, ya kan. Orang luka itu kan nggak ada tenaganya. Makanya kenapa anak Tuhan kadang-kadang merasa tidak sanggup mengampunin, karena mau mengampunin dalam keadaan masih luka, ya toh. Terus juga tidak mengampunin, tidak tahu bagaimana beriman, ya kan, atas kemurahan Dia. Jadi rupanya ini yang nolong ialah nomor satu, Iren tidak berusaha langsung dalam keadaan emosi, ya kan. Wah itu nanti malah jadi pecah perang gitu. Wah nanti jadi. Tapi puji Tuhan Iren ingat dia ke Tuhan dulu, ya kan. Dan kadang-kadang orang ke Tuhan itu begini, Iren, kalau saya lihat beberapa orangnya, Tuhan ampunin saya, Tuhan ampunin saya. Padahal saya bilang bukan begitu, ya kan. Kita ke Tuhan, Tuhan sudah tahu kok, Dia sudah bisa ngelihat, Dia nggak perlu laporan kita sudah. Kita kadang-kadang hanya perlu untuk merasa curhat, semua kita rasa lega aja. Dia sudah tahu, ya kan. Jadi sebetulnya kita ke Dia tuh, Tuhan aku merasa gini-gini, kita kasih tahu Dia aja, kita ekspresikan ekspresikan, Tuhan saya gini-gini, Tuhan firman begini, tolong saya. Nah itu oke. Karena kita tidak bisa melakukan apapun sebagai carang, kita nggak bisa melakukan dari diri kita. Dalam mengasihi juga gitu. Makanya banyak anak Tuhan terus lebih suka menghindarin, ya kan. Karena dia, aduh kalau aku ngomong ntar orangnya bukannya bagaimana, dia tambah marah, tambah mencaci, ya toh. Jadi menghindarin. Makanya nggak ada kesatuan di dalam gereja kadang-kadang. Karena banyak sakit hati, kecewa si Anu dengan si A, si B, si dengan si C, dengan si R, si M. Jadi ngumpul itu hanya ngumpul secara fisik. Kesatuan tuh kurang. Karena banyak pendem. Banyak unfinished business. Hal yang tidak selesai, dan itu bikin kita lemah. Itu bikin kita lemah ya. Iman bekerja oleh kasih. Ya kan? Makanya dalam hal ini saya tanya Iren, oh kamu ngapain? Oh saya pakai waktu 1 minggu. Ya kan, untuk apa? Bukan hanya curhat, tapi untuk supaya ada restorasi, ya kan? Karena dia bilang saya nggak mau. Jadi dia ke Tuhan, dia terima lagi ya, Iren. Dia ingatkan diri dia bahwa dia sudah diampunin. Itu adalah dasar kita harus lega dulu. Kita tidak bisa beri apa yang kita anggap kita nggak punya. Itu kan suka pengampunan tuh diibaratkan seperti ngutang, ya kan? Ada orang yang diutangin orang cuma sedikit, ya kan, tapi dia padahal dia utangnya sendiri besar, ya kan. Makanya dia tahan ini orang, nggak mau ngampunin, karena dia tidak tahu bahwa hutangnya besar dan hutangnya dia udah diampunin,
Ya kan ada cerita ya, dia padahal sebetulnya hutang. Jadi kalau kita tidak tahu seberapa banyak kita diampuni, kita akan selalu ada masalah ngampunin. Dan juga kita tidak ke Tuhan, kita menuntut diri kita, saya harus, aduh nggak mampu, udahlah, menghindar aja. Nah ada orang-orang yang bukan kita yang menghindar, orang itu yang menghindar. Dalam hal itu kita nggak bisa paksa orang itu ya, kita doakan saja. Ada orang-orang yang kayak Yesus, selama Yesus hidup juga ada yang benci sama dia, ada yang marah sama dia. Yesus bikin salah apa? Dia nggak salah. Jadi kita berjalan dalam kasih bukan berarti kita terus berkompromi atau kita nyenengin orang, harus selalu bujuk-bujuk, bukan begitu ya. Kita berjalan dalam kasih, kita berjalan dalam terang, kita berjalan dengan iman. Dan kalau ada konflik kayak gini-gini, kesalahpaham lah, kurang komunikasi atau kurang keterbukaan gimana, kita bisa datang kepada Bapak untuk kita diingatkan lagi bahwa kita aja, Allah Bapak tidak akan pernah ingat kesalahan kita, walaupun kesalahan kita cukup lempar kita ke neraka. Ya kan? Dia nggak ingat-ingat, dia nggak ungkit-ungkit, malahan putranya dihukum buat kita. Nah dari situ kan ada damai ya ini. Tapi Iren tidak sekali ya, berapa kali ya. Jadi dia terus. Makanya kalau kita terus terima, kita akan berkuasa dan memerintah. Dengan kita terus terima, kita terima terus. Ya dari situ mulai Tuhan pulihkan Iren dulu. Kita nggak bisa membawa pemulihan kalau kita sendiri masih lemah, masih sakit. Kita sendiri perlu dipulihkan, ya kan? Makanya puji Tuhan, Iren lagi belajar terus mengenai kasih karunia sebagai contoh, kita semua juga lagi bertumbuh, ya kan? Untuk dalam menghadapi apapun kita bisa ke dia ya. Udah gitu proses ini kalau masih ingat lagi, lepasin lagi. Ya kan, ingat Tuhan Yesus juga bilang kalau mau ngampunin 70 kali 7. Murid-murid bilang, tambahkanlah iman kami. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu sebesar biji sawi. Waktu itu kamu, Iren tidak berdoa di dalam hati kan? Enggak. Kamu ngomong kan? Iya. Jadi karena Tuhan Yesus bilang kalau kamu punya iman sebesar sebiji sesawi aja. Ya kan? Ya kan, kayak Iren, kenapa dia begitu? Karena dia beriman. Ya kan? Hanya sebiji sesawi cukup, kamu bisa ngomong. Masalahnya dengan anak Tuhan tuh kurang ngomong, kalau saya bilang. Ya kan? Seringkali ada satu orang ibu gitu, dia mungkin nggak tahu apa ya, udah harus dioperasi. Saya bilang, ibu harus ngomong. Kayak kamu gitu kan, harus ngomong Bu, supaya itu tercabut. Karena kalau tidak ngomong tuh tidak cuma dalam hati aja, enggak. Tuhan Yesus bilang berkata, ngomong, saya mengampunin dia begini-gini, saya memberi ampun dia. Ya kan, kalau ada ingat spesifik kan, Iden ngomong lagi, ngomong sampai seminggu prosesnya, tapi selesai. Nah ibu itu juga yang sayang itu, rupanya dia banyak yang dia sakit hati, ya kan. Kalau ada orang yang kalau ketemu marah, dengar namanya langsung bereaksi, buang muka, menghindar. Saya bilang, ngomong, saya melepaskan pengampunan, saya ngajarin itu. Nah puji Tuhan seperti Iren juga dia merdeka, ibu ini juga akhirnya nggak perlu dioperasi. Harusnya dioperasi, malahan oke, dia keluar dari rumah sakit. Nah itu kan karena dia mulai saya ingatkan dia, dan kayak Iren juga mulai melepaskan pengampunan dengan iman. Ingatkan diri kita sudah diampunin, kita dikasihin tanpa syarat. Bahkan dalam keadaan begitu juga Tuhan tetap mengasihi kita. Dia nggak bilang, Iren kenapa kamu ada ribut sama orang ini, aduh aku lagi nggak suka deh sama kamu, mukaku jadi asem. Tuhan tidak begitu ya. Allah itu kasih, dia nggak berubah-ubah, dan kita tidak ngontrol dia nggak bisa dikontrol. Amin. Dia tetap mengasihi Iren dan kita semua dalam keadaan apapun, dan dia mau kita datang sama dia. Amin. Jadi puji Tuhan ya, kasih karunia-Nya cukup. Jadi berjalan dalam kasih, oleh kasih karunia-Nya dia, ini akan melindungi kita dari banyak hal. Ya kan? Dari banyak hal ya, supaya kita juga jangan sampai kena penyakit, ya kan? Mengalami masalah nggak selesai-selesai karena tidak rela untuk datang sama Tuhan untuk dibereskan. Amin. Coba kalau waktu itu Iren ngotot, wah saya kan benar, dia kan kurang dalam hal ini. Nah kalau dia ngotot gitu, tidak akan ada kelegaan. Amin. Tapi karena Iren mau datang sama Tuhan yang adalah kasih, ya kan, tidak bergantung saya keluar dari itu pola pikir saya benar disalah, keluar dari situ, ya kan, mulai menerima kasih karunia-Nya, mulai
menerima anugerah kebenarannya. Bagaimana dia sendiri sudah diampuni, gak dihukum. Dari situ dia mengalami kasih karunia-Nya. Amin. Amin, saudara. Oke. Tuhan memberkatin ya. God bless. Jadi ingat kalau saudara punya apa-apa ke dia dulu. Ya kan, terima baru saudara lepaskan ya. God bless. Shalom. Oke.